Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Menggunakan Mobile. Pagi hari ini semoga teman-teman sekalian tetap sehat, sehat kembali sehat. Baik, pada hari ini saya akan coba berbagi ilmu bagaimana cara membuat konstruksi jalan. Baik, di sini langsung saja saya sudah membuka filenya seperti ini. Filenya. Sekarang saya ingin berbagi ilmu bagaimana cara membuat suatu konstruksi seperti ini. Ya, baik. Di sini kita punya dua lapisan, yaitu ACWC sama ACWC. ACWC 4 cm dan ACWC 6 cm. Nah, untuk bahu jalan kita mempunyai ACWC 4 cm, agregat kelas A 20 cm dan agregat kelas B 20 cm. Begitu juga untuk sebelah kirinya. Baik teman-teman, di sini kita sudah mempunyai sebuah atau satu konstruksi jalan yang sudah jadi. Di sini saya akan mencoba berbagi ilmu bagaimana cara membuat satu konstruksi tersebut. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah memilah antara existing sebuah jalan dengan rencananya. Nah, di sini untuk mendapatkan existing ini kita akan hasilkan dari topografi, yang kemudian hasil topografi itu diolah menjadi sebuah data, dan data itu akan dijadikan sebuah konstruksi existing seperti ini. Nanti dia bisa menggunakan aplikasi PSLP. Insya Allah di channel ke depan saya akan jelaskan bagaimana cara mengkonversi antara data di Excel sehingga langsung bisa menjadikan ini menggunakan aplikasi PCLP. Baik teman-teman, berarti kondisi seperti inilah kondisi di lapangan sebelum dikerjakan pekerjaan jalan. Kondisi awalnya seperti ini berarti jalannya. Nah, di sini kita ketahui kita di sini lebar sebuah jalan dengan beserta bahunya itu 6 meter, 2,25 itu badan jalan dan 75 itu bahu jalan. Berarti satu sisi jalan itu 3 meter. Baik, di sini untuk membuatnya kita harus ketahui dulu kita ada penggalian atau tidak. Kalau misalnya tidak ada penggalian, berarti kita langsung membuat konstruksi jalan itu di atas jalan yang lama seperti ini. Berarti kita langsung di atas existingnya. Kemudian kita ketahui dulu berapa tebal jalan, berapa tebal per lapisan jalan tersebut. Di sini saya 4 sama 6 cm, yang total 10 cm. Nah, kita akan membuat sebelah satu sisi dulu, karena nanti bisa kita untuk sisi sebelah satunya lagi cukup kita mirrorkan aja. Nah, seperti ini. Di sini kita mempunyai kemiringan 3%. Baik. Pertama kita buat dulu untuk posisi tertingginya. Sepuluh cm. Seperti ini dengan lebar sebuah jalan 3 meter. Nah, di sini kita mau ketahui kemiringan 3% dari 3 meter. Berarti 0,09. Ini adalah 3%-nya dari 3 meter. Nah, kemudian teman-teman cukup tarik ke bawah aja untuk buat sebuah kemiringannya. Baik,
Di sini teman-teman sudah membuat satu garis jalan dulu. Setelah ini kita sudah mudah, tinggal kita kopikan saja ke bawah. Ini kita 4 cm. Baik teman-teman, setelah kalian membuat kemiringan 3%, kemudian kalian tinggal turunkan aja berapa tebal ke bawahnya. ACWC-nya tadi kita 4 cm. Baik, dan tinggal 0,1 atau 0,06 untuk ACBC-nya. Baik. Nah, setelah kita jadi untuk satu sisi ini, kita akan membuat sisi bahu jalannya. Nah, di sini kita akan memperlebar konstruksi jalan yang pada awalnya dia hanya 2,2,5. Berarti satu jalan itu memiliki lebar 4,5 cm. Nah, di sini kita akan menambahkan 7,5 dan 7,5 sebelah kanan. Jadi total menjadi 6 meter. Nah, dan bahunya variasi. Berarti kalau variasi itu tergantung dengan lahan yang ada tersedia di lokasi tersebut. Baik, kita sudah dapat 3 meter. Baik, karena di sini kita hanya menggunakan variasi untuk badan jalan, berarti kita cukup buat saja sekira-kiranya saja. Berarti nanti tergantung kondisi jalan di lapangan. Katakanlah ini 5 meter. Baik, di sini kita sudah menyelesaikan satu buah konstruksi jalan. Sekarang kita masuk ke bagian konstruksi bahu jalannya. Nah, di sini kita bahu jalan 20 cm itu kelas A dan 22 cm itu agregat kelas B. Baik. Di sini berarti kita akan membuat ruang 042. Nah, sekarang kita akan membuat lapisan pada bahu jalan. Kita akan menggunakan garis bantu dari yang sudah ada. Kita gunakan 0,42. Ini totalnya. Nanti untuk kelasnya 0,22. Nah, di sini kita langsung bisa kita tarik garis. Baik, karena di sini penambahan lebar jalan 7,5 cm, maka kita akan juga memberi lapisan kelas A dan kelas B supaya lebih kuat.
selebar 17 cm. Cukup trim. Di sini kita telah menyelesaikan sebuah konstruksi jalan untuk tahap pertamanya. Sekarang kita karena di sini membutuhkan saluran drainase, maka kita tinggal masukkan saluran drainase. Dan untuk saluran drainasenya sebenarnya ini sudah tersedia. Kita tinggal mengambilnya untuk kebutuhan kita berapa seperti ini. Nah, di sini ada yang untuk UDS 1 itu dengan lebar 0,70 kakinya, dan untuk keseluruhan kakinya itu 0,80, dan untuk lebar mulut dalamnya itu 0,40, dan bibir kiri kanannya 0,15. Nah, ini yang akan kita gunakan yang DS2. Nah, ada sampai DS3, ada DS12 dan DS22A 3. Ini maksudnya yang untuk ini itu ada penutupnya ya, ini penutup. Sedangkan kalau menggunakan DS2 aja berarti dia terbuka. Bagi teman-teman, nanti boleh saya kasihkan ini untuk saluran ini, saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Baik, kita kembali ke halaman kerja kita. Maaf teman-teman, ada sedikit salah buat. Baik, 7,5 cm itu di sini. Untuk menghubungkan garis ini, kita cukup extend atau melalui keyboard EX double 2 kali. EX, tekan enter atau space 2 kali. Gitu. Kemudian yang selebihnya tinggal cukup kita trim. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita akan memasukkan gambar UDS salurannya. Setelah saluran ini selesai, sekarang kalian masukkan arsirannya. Nah, kalau kalian ingin membuka untuk tools arsiran, kalian kalau di keyboard cukup menekan H, enter. Nah, di sini saya biasa menggunakan solid untuk aspal ya. Seperti itu. Dan untuk AC BC-nya garis seperti ini. Baik, kita atur dulu tebalannya, kita turunkan dulu 0,05. Kalau kira-kira ini terlalu rapat, kita bisa renggang, kita bisa buat dia lebih berjarak lagi. Di sini saya akan biasa menggunakan lambang clay. Sorry.
ini send. Enter. Agregat sendiri saya menggunakan alt on. Sini kita kecilkan. Baik, di sini untuk lambang. Baik, di sini untuk lambang agregat kelas B, saya akan menggunakan lambang AN131. Jadi kita buat dia horizontal. Baik, di sini untuk lambang agregat kelas B, saya akan menggunakan lambang ANS131. Baik, untuk kita jadikan dia biar horizontal garisnya. Baik, seperti ini. Sudah selesai membuat satu sisi konstruksi jalan kita. Nah, kita masukkan aja. Ini untuk membuat keterangannya. Baik, sekarang kita akan membuat kelengkapan konstruksi jalan kita seperti marka. Di sini marka mudah saja, tinggal kalian buat rectangle ya. Atau gini, atau baik, di sini setelah selesai kita buat satu sisi konstruksi jalan kita tinggal mirrorkan. Baik, karena kita cuma menggunakan saluran UDS ini hanya untuk sebelah sisi kiri jalan, maka kita copy yang kita mirrorkan itu sebatas badan jalan. Baik, ini
sisi sebelah kanan sudah jadi seperti ini. Baik, untuk membuat marka jalan kita buat rectangle saja ke bawah. Seperti itu. Untuk sisinya, untuk sisi kiri dan sisi kanan sama juga. Kita buat dengan arrow atau rotasi. Kalau kita ingin merotasi suatu objek, kalau dia itu posisinya vertikal atau horizontal, mungkin kita tidak perlu mematikan ortho. Tapi kalau kita ingin membuat dia mengiringnya selain itu, kita harus mematikan ortho dulu. Baik, di sini kita sudah baik. Di sini kita telah selesai membuat marka jalan. Kita mirrorkan lagi. Baik, di sini kita telah selesai membuat mirror sebuah. Baik, di sini telah selesai kita buat satu marka jalan. Ini kita mirror, kita atur supaya dia posisi. Baik, setelah itu kita buat ujung jalan pendekatan sedikit supaya jangan patah. Seperti ini. Nah, di sini kita telah menyelesaikan satu buah konstruksi jalan. Sekarang tinggal kita membuat dimensinya saja, mengeluarkan dimensinya saja. Dan di ujung ini kita akan membuat timbunan tanah biasa. Kita bisa menggunakan lambang dari itu. Baik, di sini kita akan keluarkan dimensinya. Untuk penambahan lebar jalan, kita cukup untuk mengeluarkan dimensi kan cukup tekan DAL aja atau DAL kalau menggunakan keyboard. Baik, setelah ini kita keluarkan, kita tarik ke atas sedikit. Untuk sisa ini kita cukup buat dia variasi saja.
kalian selesai membuat satu sisinya, kalian bisa lakukan perintah seperti tadi, yaitu cukup kalian mirrorkan aja. Nah, sekarang konstruksi kalian sudah selesai jadi. Kalian bisa menambahkan keterangan-keterangan tentang ini timbunan, existing, kalian bisa melakukannya. Baik, mungkin hari ini cukup sekian berbagi ilmunya tentang bagaimana cara membuat konstruksi jalan sederhana. Nanti di kemudian hari atau di channel lainnya saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara membuat konstruksi jalan yang memiliki lapisannya lebih rumit. Baik, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.